Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazal. Lahu dawi haulal 'arsy kadawin lahu. Qala Rabb malak, qala ya Rabb minka kharajtu wa ilaika a'un, utla wa la yu'mala bi, utla wa la yu'mala bi. Kiamat tidak akan terjadi sampai Quran kembali ke tempat di mana dia diturunkan. Lahu dawi haulal 'arsy. Quran itu bergemuruh di seputar arasy. Allah bertanya, malak, ayat naon? Ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, minka kharajtu wa ilaika a'ud. Dari engkau aku keluar, kepada engkau aku kembali. Utla wa la yu'mala bi, utla wa la yu'mala bi. Di dunia aku cuma dibaca tapi tidak diamalkan. Kehadiran kita di tempat ini mudah-mudahan termasuk mengambil bagian menunda datangnya kiamat. Membuat Quran merasakan bahwa dia di dunia ini masih dibutuhkan orang walaupun nggak banyak. Kita takut jangan sampai terjebak kepada utla wala yu'mala bi. Quran dibaca tapi perilaku justru berseberangan dengan apa yang dibaca. Dan yang lebih parah lagi, Quran nggak pernah dibaca. Kan gitu. Ada yang baca tapi tidak paham, ada yang baca paham tapi nggak ngerti, ada yang baca paham ngerti tapi tidak diamalkan, ada yang mengamalkan tapi nggak ikhlas. Banyak kalau kita bagi. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu. Itu sebabnya dalam doa-doa kita berkaitan dengan Quran selalu meluruskan persepsi. Allahumma arhamna bil Quran. Misalnya, ya Allah rahmati kami disebabkan oleh Al-Quran. Kalau saya memahami doa itu berarti sama seperti begini. Ketika kita sakit kita berobat. Ini obat misalnya. Ya Allah beri saya kesembuhan melalui air. Kan gitu? Nah tadi ya Allah sayangi kami, rahmati kami bil Quran melalui Al-Quran. Jadi kalau kita pahami seperti itu berarti siapapun yang ingin disayang oleh Allah maka jalurnya adalah Al-Quran. Itu. Kalau Allah sudah sayang semua makhluk sayang, itu kesimpulannya. Ya, kalau Allah sudah sayang semua makhluk sayang, karena semua makhluk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allahumma ij'al rabi'a qulubina. Ya Allah jadikan Quran itu musim semi di dalam hati kami. Keren kan itu? Apa yang dimaksud dengan musim semi? Kalau disebut musim semi itu apa? Apa? Kesejukan, keindahan, ya, kedamaian, ketenangan. Jadi jadikan Quran itu kesejukan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam hati kami.
Nah, kalau kita berdoa dengan ikhlas, kita berdoa dengan betul-betul memahami apa yang kita minta dan kemudian kita berusaha untuk merealisasikan apa yang kita minta itu, insya Allah Quran akan menjadi pelapang dada kita. Quran akan menjadi orang yang sedih bagi jadi bahagia. Orang yang sempit dadanya menjadi lapang. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh musafir. Musafir itu kita pahami dari kata sayyarah kemarin. Sayyarah itu sendiri dalam bahasa sehari-hari mobil. Oke? Dari kata saro yasiru artinya berjalan. Sehingga sayyarah dalam ayat ini difahami sebagai musafir atau kelompok orang yang sedang melakukan perjalanan. Fa'arsalu waridahum. Warid itu orang yang ditugaskan untuk mencari perbekalan. Salah satu di antaranya menyiapkan persediaan minuman, air. Fa'arsalu, maka rombongan ini mengirim waridahum, salah seorang yang ditugaskan untuk mencari air minum. Ketika ketemu dengan sumur, apa sumur bahasa dalam surah Yusuf? Jub. Kalau goya batil jub apa? Dasar sumur yang tidak kelihatan dari atas. Ya, goya batil jub. Alhamdulillah, insya Allah kosakata kita bertambah. Ya, gitu. Fa'adla dalwah. Bahasa kitanya dia mengulurkan timbanya. Jadi ketika ketemu dengan sumur tadi, dia langsung mengulurkan timbanya. Di sini kita, ini yang saya maksud dengan keterikatan pikiran dan hati dengan ayat yang kita baca. Kalau di ayat sebelumnya kita sudah tahu bahwa di sumur itulah Yusuf dibuang. Oke? Sekarang ada orang yang mau ngambil air sedang menurunkan tim. Kebayang nggak oleh kita apa di sini? Oke? Itulah yang membuat Quran itu punya bobot dalam hati dan dalam pikiran kita. Itulah yang membuat bacaan kita lebih punya nilai. Bukan hanya fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Itu hanya di sini. Yuk, sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ayat ke masih ayat berapa? 19 terusannya. Qala ya busra hadza gulam. Ada kata-kata yang kita sudah tahu. Kola pastinya ya. Nah ini mah kalau kola aja nggak ngerti ada sadaqallahu alazim dah. Ya. Kalau kola aja nggak ngerti sadaqallahu alazim dah. Itu kata yang paling banyak. Kola, qulu, yaqulu. Ya. Tega banget gitu ya. Kalau itu juga nggak ngerti, tega banget dengan Quran itu namanya. Kola dia berkata. Sampai di situ kita sudah tahu arti. Dia berkata. Pertanyaan selanjutnya, siapa dia? Waridahum. Warid. Siapa warid?
Saya lagi ngambil. Lagi ngambil ya. Iya Pak ya. Iya. Oke, saya di mana tadi? Warid ya. Kola dia berkata. Siapa dia? Ini sudah disebutkan ya sebelumnya. Warid. Ya busyra. Nah, busyra. Busyra artinya kabar gembira. Busyra artinya kabar gembira. Ini banyak kita temukan dalam Quran misalnya. Fabashshirhum, maka gembirakanlah mereka. Busyra, kabar gembira. Ya busyra. Itu apa bahasa kitanya? Ada bahasa kaget, ada juga bahasa bahagia. Iyanya itu kan bahasa kaget, karena tadi fa'adla dalwa, dia mengulurkan timbanya. Barangkali Allah tidak sebutkan, tiba-tiba dia melihat, kan itu, melihat ada seorang, kemudian dia langsung berkata, ya busyra, wahai kabar gembira, hadza gulam, ini seorang remaja, seorang anak. Gulam itu dalam bahasa Arab, gulam itu sekitar umur 10 sampai 20. Sebutan kata gulam itu sekitar umur 10 sampai 20. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat umur Yusuf ketika itu berapa. Tapi yang jelas perbedaan pendapat itu tidak mungkin melebihi dari 20. Karena dalam bahasa penggunaan kata gulam itu antara 10 dan 20. Di atas 20 namanya fata. Namanya fata. Fata ini sering kita terjemahkan dengan pemuda. Pemuda. Fata itu berarti sudah lebih dari 2. Oke, jadi kita mau mengenal dulu. Gulam 10 sampai 20. 20 ke atas namanya fata. Di atas fata bahkan disebut dengan rajul. Ini barangkali dewasa. Di atas rojul ada lagi nanti yang dipakai dalam Al-Quran, namanya syaibah. Ini tahu syaibah itu asal katanya dari uban. Jadi orang yang sudah punya uban, ya. Kalau Bu Adam belum punya uban berarti belum syaibah, ya. Bu Adam belum punya uban. Namun syaibah ini biasanya dalam Quran bukan hanya sekedar tua tapi bijak, ya. Nah sekarang kan banyak yang beruban tapi nggak bijak. Kalau istilah kami di kampung namanya uban simpai, daun simpai. Ya.
sudah tua tapi tidak bijak. Itu kalau kami namanya uban simpai. Simpai itu sejenis monyet. Yang dia memang dari lahirnya udah putih rambutnya. Ya. Oke, dari gulam kita kembangkan. Gulam 10 sampai 20. Di atas gulam namanya fata. Fata ini sering kita terjemahkan dengan pemuda. Ya. Di atas fata namanya rojulun. Biasanya sampai di situ itu. Ya, tapi saya ambilkan satu misalnya kita temukan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah kalau saya tidak salah. Itu disebut dengan kata syaibah. Cuma syaibah ini arti aslinya uban, itu diidentikan dengan bijak. Ya, dengan bijak. Nah sekarang kita kalau ada uban cabut, udah gak kuat cabut, dicet. Ya. Oke. Hadza gulamun. Apa artinya? Ini seorang anak. Hadza gulamun. Ini seorang anak. Yuk kita ulang. Qala si Warid berkata. Boleh kalau saya terjemahkan begitu? Nah itu kalau karena kita sudah paham cerita sebelumnya. Si Warid berkata, siapa Warid? Orang yang ditugasi mencari air. Si Warid berkata, ya Busro. Jadi kalau saya memahami kalimat ini, campur aduk antara kaget dengan bahagia. Ya Busro, itu kalau saya memahami, itu campur perasaan antara kaget dan bahagia. Coba lah, kalau kita nggak tahu nih, itu sumur, kita nggak tahu ada orang di dalamnya. Kita cuma fokus mau ngambil air. Fa'adna dalwa, ketika kita mengulurkan timba, maka melihat. Siapapun saya rasa semua kita pasti akan kaget kan? Gitu, pasti akan kaget. Kemudian disambung dengan Bushro, ya. Jadi ada dulu Bushro Muqaddas ya. Itu kabar gembira yang disucikan. Artinya Muqaddas itu yang disucikan. Kalau Muqaddis yang disucikan. Jadi kabar gembira yang disucikan. Qala si Warid berkata, ya Bushro, wahai kabar gembira, hadza gulamun, ini seorang hafal kita bahasa Indonesianya bagi cuma 4 kan ini. Qala ya Busra hadza gulamun, kalau kita ini lagi cuma itu satu kata dan kata tunjuk, kata benda dan kata tunjuk. Hadza qalamun, hadza hazihi min sahatun. Apa bedanya hadza dengan hazihi? Hadza untuk laki, hazihi untuk perempuan. Hadza qalamun, ini pena. Hazihi min sahatun, ini penghapus. Mim sahah pakai tamat buto, berarti kelompok kepada perempuan. Hadza Ahmad, hazihi Fatimah. Sampai situ paham? 3 bulan aja rutin tadabbur, insyaallah lancar bahasa Arab. Ya, 3 bulan aja rutin. Ya, insyaallah lancar bahasa Arabnya. Minimal hadza hazihi lah. Minimal hadza hazihi. Hadza gulamun, ini seorang anak laki-laki. Qala si Warid berkata, ya Busra, wahai kabar gembira, hadza gulamun, ini seorang anak laki-laki. Bisa dipahami maksudnya? Dan saya yakin bukan hanya sekedar paham, kita sudah bisa menggambarkan di sini kita ya. Mungkin kalau kita tetap astagfirullahaladzim gitu kagetnya. Ya, gitu.
Qala ya bushra hadza ghulam. Hadza ghulam. Lamnya 2 harokat ya. Kalau dia di akhir boleh panjang. Qala ya bushra hadza ghulam. Ya. Qala ya bushra hadza ghulam. Lagi. Qala ya bushra hadza ghulam. 1, 2, 3. Bush, shift, bush. Qala ya bushra hadza ghulam. Ya. Qala ya bushra hadza ghulam. Hafal? Ini sengaja jadi masih sering dikit-dikit gitu. Jadi sengaja agak dihapus tuh masih kelihatan sedikit kan? Ini buat untuk menghafal ini, ya. Jadi menghafalnya nggak sekaligus ada dihapus dikit masih ada bayang-bayangannya. Nanti baru nggak ada bayangan sama sekali. Ya, gitu. Masih jelas malah ya. Ini whiteboard spesial. Ya. Oh, rahasia. Qala ya bushra hadza ghulam. Ya. Qala ya bushra hadza ghulam. 1, 2, 3. Insyaallah kita sudah dapat poin-poin tadabbur semuanya. Fa'il baca, hafal, haji, pahami, hayati. Oke? Kita bahkan sudah dapat memvisualkan di sini kita. Kebayang kalau kita sendiri yang sebagai waridnya gimana coba? Apalagi kalau emak-emak teriaknya pasti lebih kencang. Iya? Gitu. Lanjut. Wa asarruhu bid'ah. Oke. Ibu sekalian, ini ada huruf B ya. B. Kadang kita ini pertanyaan ini B ini kata tersendiri atau ini bidoa ini satu kata? Itu barangkali pertanyaan. Ayo yang sudah belajar bahasa Arab. B
Bi itu huruf jar atau bi itu satu kata? Bidoah itu satu kata. Huruf? Iya Bu? Apa alasannya? Tanya? Ya. Kalau dia huruf jar, maka jadinya tin. Ya. Kalau huruf jar itu pasti baris akhirnya kasroh. Muslimun bi muslimin, Muhammadun bi Muhammadin. Nah ini kok barisnya? Ya, itu. Jadi ini bi-nya bukan huruf jar, tapi ini satu kata. Bidoa. Ini kayaknya yang merah gampang dihapus. Oke, saya pakai yang merah saja ya. Bidoa itu barang dagangan. Barang dagangan. Kalau saya sebut barang dagangan, ibu hubungkan dengan sayyaro, tergambar nggak? Apa sayyaro artinya? Musafir atau kafilah. Iya. Sekarang disebut barang dagangan, tergambar nggak oleh kita? Kalau sekarang ini misalnya ada orang-orang dari desa pakai pick up, mobil terbuka, bawa barang-barang dagangan yang menuju pasar kan gitu. Ada sayur-sayuran, buah-buahan kan itu. Nah sayur-sayuran dan buah-buahan itu namanya bidoa. Yo, alon-alon. Kita sedang main emosi di sini. Kita sedang main emosi. Ya, mengasah emosional kita. Tadi busro, kabar gembira. Tadi kabar gembira. Sekarang wa asarruhu, asarru. Ini asal katanya sarro. Asarro artinya menyembunyikan. Wa asarruhu, dan mereka, ini bukan dia lagi, dan mereka menyembunyikannya. Ini mereka ini siapa? Musafir, saya. Nyanya siapa? Yusuf, ini saya. Ya, kita. Wa asarruhu, dan mereka menyembunyikannya, mereka ngumpetinnya, bidoa, sebagai barang. Oke, kalau belum berasa kita ulang lagi di sini. Wa asarruhu, dan mereka menyembunyikannya, bidoa, sebagai barang dagangan. Siapa yang dijadikan sebagai barang dagangan? Berarti kalau kita balikin lagi ke potongan sebelumnya, busro. Apa bahasa kita? Oh, rezeki nomplok. Ini ada barang yang bakal bisa dijual. Ya, gitu. Nah buktinya begitu sampai tadi, ya busro hadza gulam, langsung lagi wa asarruhu, dan mereka menyembunyikannya bidoa, sebagai barang dagangan. Yusuf kan nabi. Saat itu belum nabi, calon nabi. Kalau kita tidak melihat ke Yusuf, kita melihat ke Yakub. Yusuf berarti anak nabi kan? Anak nabi dijadikan barang dagangan. Ini yang mengasah bagaimana perasaan kita. Karena Yusuf termasuk dari 25 nabi yang kita yakini dan kita imani. Begitu juga Yakub.
Wa asarruhu, dan mereka menyembunyikannya bido'ah sebagai barang dagangan. Oke, ini kita sudah menemukan dua kali kata barang. Pertama barang dagangan, kedua barang perbekalan. Apa namanya? Mata'ina. Mata'ina. Ayo, ini kata-kata baru nih dalam surat Yusuf. Ya. Dan kami tinggalkan Yusuf, kami hendak pergi bermain, kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang bawaan kami. Mata'ina, inda mata'ina. Apa yang kita rasakan dengan kita ikut begini? Kosakata bahasa Arab kita nambah. Kosakata bahasa Arab kita nambah. Ya. Saya ulang. Wa asarru, dan mereka merahasiakan, mereka menyembunyikan hu-nya bido'ah sebagai barang dagangan. Faham maksudnya? Wa asarruhu bidha'ah, wa asarruhu bidha'ah. Hu-nya jadi pendek karena ru-nya sudah panjang. Ya, ru dua harokat, ada waw mati. Karena sebelumnya dua harokat, maka hu-nya jadi pendek. Kan hu itu pendek karena dua. Pertama sebelumnya sukun, kedua sebelumnya itu dua harokat, maka hu-nya jadi pendek. Wa asarruhu bidha'ah. Ya. Wa asarruhu bidha'ah. Lagi. Wa asarruhu bidha'ah. 1, 2, 3. Wa asarruhu bidha'ah. Oke. Wa asarruhu bidha'ah. Bo. Ya. Bedakan bunyi do saja. Bo, satu, yang kedua do. Beda enggak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah kan? Itu do, do. Nah, banyak yang kita dengar begitu. Ya. Wa asarruhu bidha'ah. Ya. Wa asarruhu bidha'ah. 1, 2, 3. Wa asarruhu bidha'ah. Kita gabungin pola. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah. Qala 1, 2, 3. Langsung matiin. Kan ain ke haknya langsung dimatiin kan? Coba kita ambil nikmat paling terluar dari ayat, yaitu menikmati bunyi huruf. Hadza, keluarin.
Kalau saja di sini ada beban, ada sesuatu yang membuat dada kita sempit, mudah-mudahan bi huruf H, melalui huruf H keluar semua masalah kita. Dan lapang semua dada kita. Amin. Qala ya bushra hadza ghulam. Ya. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah. Ulang. Wa asarruhu bidha'ah. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah. Rasakan ketika membacanya, apakah kita sudah dengan pemahaman? Kita sendiri yang tahu. Ya, selalu saya sebutkan tujuan kita mentadabburi Quran seperti ini agar ketika kita membacanya kita seperti membaca bahasa yang kita sudah ngerti, seperti kita berbahasa Indonesia. Lanjut. Wallahu alimun bima ya'malun. Ini bonus, ternyata seperti ini bonus. Betul? Wallahu alimun. Allah Maha mengetahui bima ya'malun, terhadap apa saja yang mereka Ini artinya Allah menggunakan kata ya'malun di sini. Artinya mengerjakan. Kalau mengerjakan menggunakan kata ya'malun, maka berarti pekerjaan itu bisa baik, bisa buruk. Oke? Ini kita belum nampak, belum begitu jelas ini keburukannya. Barangkali kita baru bisa melihat ini satu kebaikan, dia menyelamatkan Yusuf. Ya, cuman ada indikasi yang tidak bagusnya tadi. Wa asarruhu bidha'ah. Oke? Sehingga Allah menggunakan kata-kata ya'malun. Beda dengan kalau menggunakan taf'alun. Jadi ya'malun, kemudian kalau ini masih dua-dua, bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau ini sudah negatif ya. Kalau misalnya wallahu alimun bima taf'alun, berarti di sini ini Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan buruk yang kalian gitu. Tapi kalau ta'malun bisa baik, bisa buruk. Makanya dalam Quran selalu kata ini disifati amal soleh. Ya kan? Amal soleh. Man amila solihan. Man amila solihan. Siapa yang mengerjakan yang baik, baik-baik. Berarti amila dihubungkan dengan solihan. Cuman kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, kalau disebut beramal itu pasti yang bagus. Betul? Oh, dia rajin beramal itu orangnya, pasti itu bagus. Oh, itu orang tuh banyak amalnya, bagus. Padahal amal itu sendiri ada dua.
Ada amal soleh, ada yang tidak soleh. Salah. Oke, sampai di sini paham? Allah menggunakan wallahu alimum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka Ini berarti ada baik, ada buruk. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Baiknya di mana? Kita sudah lihat tadi. Dia menyelamatkan Yusuf dari sumur. Satu, baik itu. Tapi ketika menjadikan Yusuf wa asarruhu bidoa, ketika menjadikan Yusuf bidoa, barang dagangan, sudah lagi tidak bagus. Ya? Fahim? Kata yang kita pertegas di sini supaya nanti dimanapun kita bertemu dengan kata ya'malun, ta'malun, itu berarti di sini ada dua kemungkinan, bisa baik, bisa buruk. Wallahu alimum bima ya'malun. Ya. Wallahu alimum bima ya'malun. Pesan saya terhadap tadabbur satu. Ada 6.000 lebih kalau saya tidak salah kata Allah itu di dalam Quran. Pesan saya, kalau kita bertemu dengan kata Allah itu intonasinya dinaikin.